Di pelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Batas negara memiliki peran yang penting bagi suatu negara karena menggambarkan seberapa besar wilayah yang harus dijaga dan menjadi kedaulatan sebuah negara. Batas negara bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan hukum politik dan keadaan alam atau bentang alam antar wilayah negara. Batas negara tidak dibuat secara asal, melainkan diatur secara hukum oleh pemerintah negara itu sendiri. Salah satu kasus yang berkaitan akan pentingnya batas wilayah negara adalah sengketa batas wilayah negara antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa wilayah yaitu perselisihan atau ketidaksepakatan atas kepemilikan atau kendali atas daerah di antara dua atau lebih negara. Sengketa batas wilayah seringkali muncul diawali oleh perbedaan pandangan antar negara yang berkaitan dengan garis pembatas teritorial masing-masing negara. Sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung lama. Meski demikian, kedua negara ini seringkali menyelesaikan masalah ini dengan cara berdamai. Salah satu sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yaitu sengketa Blok Ambalat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konflik wilayah yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Wilayah ini diperkirakan mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Ambalat telah lama menjadi antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah dan antara dua negara. Saling klaim ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan belum selesainya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Selanjutnya, marilah kita simak video berikut ini. Kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan, dengan demikian, memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten, kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten, kota antar provinsi. Mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai.
Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia, dan juga oleh negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif, ZEE, sejauh 200 mil laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja, karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia, menurut hukum internasional, UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, tahun 1982, yang diyakini oleh Indonesia, seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada tanggal 7 Januari tahun 2005, kapal laut Malaysia, KD Sri Melaka, pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia, KD Jaya Sakti 6005, KM Wahyu II, KM Irwan, di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada tanggal 16 Februari tahun 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau Blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsensi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Kemudian, dalam penyelesaian konflik wilayah Blok Ambalat ini terdapat dua versi kemenangan. Versi sengketa wilayah Ambalat yang dimenangkan oleh Indonesia, kasus sepihak Malaysia ini diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang telah diklaim berdasarkan klaim batas wilayah yang tercantum dalam peta tahun 1979 tersebut. Malaysia membagi dua blok konsensi minyak, yakni Blok Y atau ND6 dan Blok Z atau ND7. Adapun Blok Y yang merupakan wilayah tumpang tindih konsensi minyak yang diklaim Indonesia, sementara Blok Z adalah blok yang tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim pada 16 Februari 2005. Malaysia memberikan konsensi minyak di kedua blok tersebut kepada perusahaan minyak milik Inggris dan Belanda. Kapal-kapal patroli Malaysia pun diketahui berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan atas area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia. Klaim sepihak dan beragam tindakan provokasi ini berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara. Akhirnya, pada tahun 2009, pemimpin kedua negara yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengambil langkah politik untuk meredakan ketegangan akibat Ambalat. Masing-masing pihak menjelaskan landasan hukum klaim atas Ambalat. Malaysia mengklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pantai kepulauan dari Riau, Sipadan, dan Ligitan yang berhasil merebut pada tahun 2002. Malaysia berargumentasi bahwa tiap pulau berhak memiliki laut
teritorian, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen sendiri. Namun alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas 19 kontinen mempunyai ketentuan khusus yang menyebabkan keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tidak akan diakui sebagai titik ukur landasan kontinen. Selain itu, Malaysia adalah negara pantai dan bukan negara kepulauan hingga tidak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipandan, Ligitan. Ada pula versi mengatakan bahwa wilayah Ambalan ini dimenangkan oleh Malaysia. Bagaimana penjelasannya? Malaysia memasukkan Hambalat ke dalam wilayahnya pada tahun 1979 secara sepihak. Keputusan nomor 102 tanggal 17 Desember tahun 2002 menangkan Malaysia dengan bukti penguasaan dan pengadilan efektif. Malaysia sendiri menyebut Ambalat sebagai blok ND6 dan ND7. Malaysia telah mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan dengan dasar bahwa mereka telah memiliki hak pengelolaan atas dua pulau, yaitu Pulau Padan dan Pulau Ligitan. Meskipun Indonesia berkali-kali melakukan protes kepada Malaysia hingga membawa kasus ke ranah ICJ, namun berdasarkan keputusan akhir ICJ nomor 102 tahun 2002, ICJ menyatakan bahwa Sipandan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia pada tahun 2002. Malaysia memang sudah mempunyai kontrol atas kedua pulau tersebut. Ketika Malaysia dijajah Inggris, Inggris pernah melakukan penarikan pajak ke ternakan penyu di pulau itu pada tahun 1930-an. Di samping itu terdapat sebuah mercusuar yang dibuat oleh Inggris karena adanya kepemilikan atas kedua pulau tersebut. Malaysia pun menjadikannya sebagai zona ekonomi eksklusif atau ZEE agar batas wilayah mereka diukur mulai dari pulau tersebut. Jika hal itu dilakukan, maka Blok Ambalat dapat masuk ke dalam batas wilayah yang dimiliki Malaysia. Lalu, Blok Ambalat merupakan masalah lama dan seringkali menimbulkan ketegangan dan menghambat hubungan Indonesia-Malaysia. Sayangnya, proses penyelesaian masalah ini cenderung berjalan lambat dan Malaysia telah berulang kali melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah Ambalat. Akan tetapi, hingga kini belum ada kejelasan mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Malaysia terhadap Blok Ambalat bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia, di mana dalam pasal UNCLOS dikatakan bahwa kepemilikan wilayah Indonesia berkonsep negara kepulauan, di mana garis pangkal penentuan wilayah harus ditarik dari wilayah kepulauan terluar, sementara Malaysia yang merupakan negara pantai biasa hanya boleh memakai garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus untuk menentukan batas wilayahnya. Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan dengan cara-cara damai. Jika cara tersebut tidak berhasil mencapai persetujuan, maka negara-negara terkait harus mengajukan sebagian sengketa kepada prosedur wajib. Dengan prosedur ini, sengketa hukum laut akan diselesaikan melalui mekanisme dan institusi peradilan internasional yang telah ada di Mahkamah Internasional. Indonesia dan Malaysia sendiri memilih jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan ini. Hal tersebut terlihat dari perundingan-perundingan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 pernah menyebut tidak akan membawa masalah Blok Ambalat internasional mengingat posisi Indonesia yang kuat. Meski begitu, pemerintahan berulang kali ini menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar dengan begitu. Berdasarkan hukum internasional, Blok Ambalat jelas milik Indonesia. Menurut pendapat kami, sengketa Blok Ambalat ini dapat terjadi dikarenakan faktor ekonomi di mana Bank Indonesia maupun Malaysia sama-sama menginginkan Blok Ambalat karena wilayah tersebut mengandung minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun ke depan. Selain itu, faktor yang kedua yaitu jika salah satu negara berhasil mendapatkan wilayah Blok Ambalat, batas perairan mereka akan bertambah luas. Kedua faktor tersebut membuat Malaysia tidak ingin melepaskan wilayah itu begitu saja
sehingga Malaysia pun mengklaim sepihak yang membuat adanya konflik dengan negara-negara yang ada di sekitar wilayah tersebut. Menurut kami, klaim sepihak Malaysia ini bertujuan untuk menguntungkan negaranya sendiri saja, meskipun telah mendapatkan gugatan dari Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam atas upaya perebutan wilayah negara lain, yaitu membuat peta wilayah terbaru secara mendadak. Malaysia tetap mengklaim dan memasukkan Ambalat kendala wilayahnya. Hal ini pun tidak dibiarkan oleh Indonesia begitu saja dan melakukan gugatan. Kembali menggunakan konvensi hukum laut internasional yang dikenal dengan sengketa ini mungkin saja dapat diselesaikan lebih awal jika kedua pihak langsung bertemu untuk berdiskusi secara baik-baik dan mencari jalan tengah. Agar kedua negara sama-sama mendapatkan keuntungan dan kejadian ini, kami dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk melakukan suatu tindakan, kita harus memikirkan dampaknya bagi orang lain terlebih dahulu. Selain itu, kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pada tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk Joint Survey of the Malaysian, yang merupakan tindakan lanjut dari perjanjian pada tahun 1975. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain sejak masa kolonialisme. Putih Poseidon adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Jadi pengertian ini dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional dan diterapkan di banyak negara bekas jajahan. Ada dua versi yang telah kami sampaikan. Bagaimana pendapat kalian? Siapakah yang berhak untuk mendapatkan wilayah Blok Ambalat?